cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis atau serem gitu. Makanya aku ngundang Bang Jambe ke sini, siapa tahu mungkin mau berbagi sama teman-teman. Ya ada sih, nah, itu tentang ibu gua yang disantet sama tetangga sendiri semua. Jenenge sirah lupiah yen tangi loro, yen loro geblako, yen geblak mati. Jadi badan mama tuh panas banget, panas-panasnya di luar. Mama itu kalau tidur itu nggak mau dikasih, jadi di kolong tempat tidur. Di kolong. Dan tetangga ini pingin mama meninggal. Gue main ini. Iya, kan? Suasananya langsung beda gitu loh guys. Udah enggak? Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis, kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Malam ini Nyai ditemenin sama Bang Jambe. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, buat informasi Sobat Mistis, Bang Jambe ini juga punya YouTube. Itu namanya ngobrol.com ya kan. Itu bergeraknya di apa nih temanya? Jadi ngobrol.com kebanyakan kita membahas tentang dunia mistis juga sama. Kita dari urban legend, terus pendakian juga. Terus sampai akhirnya kemarin kita bikin satu segmen lagi cerita masyarakat. Berarti udah segmennya udah banyak banget ya. Iya, dikit lah. Sebelum kita ke ngobrol.com, biar tahu dulu nih Bang Jambe ini siapa sih, orang mana gitu. Iya. Dan awalnya kenapa bisa jadi kita nyambung nih, ketemu gitu. Temen-temen mesti tahu nih. Benar. Jadi gue Jambe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat teman-teman dari Nyai Sabrina. Jadi kisah muasal gue bisa sampai di sini sebenarnya nggak diduga-duga sih. Jadi nggak diduga-duga. Jadi kemarin sempat ada satu proyek kerjaan lah sama temennya Sabrina. Nah kebetulan kita ngobrol-ngobrol, akhirnya adalah kita keinginan buat collab nih. Nah alhamdulillah dikasih rezeki buat ketemu hari ini. Gitu. Itu dari temen ya, jadi relasinya makanya nambah. kayak gitu. Benar. Kesibukannya apa nih Kang selain di YouTube? Kalau misalkan selain YouTube, gue tuh motret. Fotografer guys. Jadi yang mau wedding, tolong dihubungi Instagramnya apa? Di Jumbo Jambe. Jumbo Jambe, tuh kan. Bisa dilihat nanti hasil fotonya. Jadi kalau mau wedding bisa lah ya, gitu. Atau mau foto-foto biasa, Bisa. foto apa? Buku sekolah ya, Buku gitu-gitu. sekolah, Bener-bener. atau apapun lah. Iya bener-bener. Bisa kali ntar. Main street bisa lah. Oke. Bisa. Kayaknya pengen banget gitu foto temanya horor gitu kan bisa, sama bisa. anaknya aku nih gitu. Bener. Siapa? Kenalin Om nih, namanya Nacha. Halo Nacha, apa kabar? Sehat, Om. Oke deh, itu sedikit informasi lah dari Bang Jambe ini siapa sebetulnya. Kalau bisa dibilang senior, lebih senioran Bang Jambe ya guys ya dibanding Nyai. Sama aja. Pengen banget dibilang muda kayaknya Nyai ini. Nah, kalau di podcastnya Nyai ini kan kita lebih lebih banyak bercerita tentang pengalaman mistis atau serem gitu. Makanya aku ngundang Bang Jambe ke sini, siapa tahu mungkin mau berbagi sama teman-teman. Ada mungkin cerita yang bisa dibagikan gitu, yang nantinya jadi pelajaran juga buat teman-teman. Ya ada sih. Jadi kebetulan ini cerita sebenarnya udah lama, di kisaran tahun 97. Nah itu tentang ibu gua yang disantet sama tetangga sendiri semua. Itu taunya disantet awalnya gimana? Prosesnya panjang gitu. Nanti bakal gue ceritain selanjutnya nih. Jadi teman-teman mesti tunggu ini cerita dari kita berdua. Jadi sebelum dengerin cerita, subscribe dulu guys, subscribe.
Jadi langsung cerita atau gimana? Boleh langsung kita langsung cerita gimana nih pengalaman mamahnya sendiri ya. Iya, betul. Jadi asal muasalnya cerita ini sebenarnya rangkuman dari beberapa cerita ya. Dari bapak sendiri, dari tetangga juga. Karena cerita ini itu waktu itu gue masih kecil. Umur berapa Masih kisaran kelas 2 SD, 3 SD lah. Di tahun 97. Nah, jadi gini, awal mula cerita ini, jadi mama sama bapak tuh sebenarnya awalnya biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada yang masalah atau apapun. Sampai suatu hari, mama tuh masuk angin awalnya, masuk angin, demam. Biasalah kalau kita teman-teman tahu orang Jawa itu biasanya dikerok tuh. Iya. Dikerok, terus harapannya setelah dikerok anginnya keluar, badannya agak enakan. Namun setelah dikerok itu sampai 1 minggu lebih, hampir 10 hari lah, mama nggak kunjung ada sembuh, masih panas, badannya panas, makin panas. Yang bikin aneh, mama tuh setiap panas itu selalu sampai menggigil gitu. Itu selama berapa hari mas? 10 hari awalnya. 10 hari. 10 hari. Nggak dibawa ke dokter? Nah ini, jadi setelah 10 hari akhirnya dibawalah ke dokter. Sampai di dokter, mama dicek dan hasil cek dari dokter itu nggak ada keluhan yang entah apa ya, demam berdarah atau tipes, itu nggak ada. Jadi tidak ada keluhan penyakit secara tertentu penyakit, iya. yang bisa bikin demam selama 10 hari. Nah, akhirnya dikasih obat kayak paracetamol aja gitu sama si dokter. Nah, pulanglah ke rumah. Nah, sampai di rumah, obat itu diminum selama 3 hari sampai 1 minggu lah. Setelah diminum, ternyata mama juga nggak sembuh. Malah mama tuh mulai apa ya, kayak ada keanehan di sini. Jadi mama tuh mandi itu bisa sampai sehari 7 kali sampai 8 kali. Jadi pagi subuh tuh udah mandi, nanti jam 8 udah mandi, 10 zuhur, nanti itu sampai bisa 8 kali. Nah akhirnya dibawalah ke dokter lagi. Nah sampai dokter yang kedua, beda sama yang kemarin. Dokter yang kedua ini memang bilang kayaknya bapak coba pengobatan alternatif deh, karena ibu ini sakitnya bukan sakit yang secara ilmiah kedokteran. Betul. Jadi kalau misalkan bapak mau, bapak coba pengobatan alternatif. Nah akhirnya pulanglah bapak sama mama ke rumah lagi. Sesampainya di rumah, bapak nanya-nanya tetangga lah, pengobatan alternatif yang sekiranya bisa menyembuhin mama kondisi seperti ini di mana. Nah sampai akhirnya dikasih tahu salah satu tetangga untuk berobat ke salah satu daerah. Akhirnya berobatlah mama, datang ke sana. Cuman yang dikatakan orang pintar ini, cuman dia bilang ini sakitnya dibikin orang. Dibikin orang dan akhirnya dikasih air putih. Dikasih air putih, nah pulanglah ke rumah. Jadi setelah dikasih air putih itu pulang ke rumah, sampai rumah diminum dan beberapa hari diminum, cuma sakitnya emang nggak kunjung sembuh. Nggak ada perubahan Nggak ada apa-apa. perubahan yang signifikan yang mama tuh lebih baik atau gimana, nggak. Cuman malah keanehannya ini lebih lagi. Jadi nambah. Jadi mama semenjak itu sakit ini, hubungannya sama bapak itu sering berantem. Jadi gue sering banget tuh kalau misalkan di rumah dengar bapak sama mama cekcok lah. Kadang permasalahan sepele tuh tapi kayak marahnya tuh kayak marah banget gitu loh. Nah terus keanehan kedua yang dirasakan mama, yang gue lihat sendiri, mama itu kalau tidur itu nggak mau dikasih. Jadi di kolong tempat tidur. Di kolong. Jadi ini kan kasur ya.
di kolong tempat tidur maunya. Di Karena lantai dan di kolongnya. Karena mama mikir dia nyaman, lebih dingin, nggak panas. Jadi badan mama tuh panas banget. Panas-panasnya dia bilang. Jadi sampai mandi tuh yang gue bilang tadi di awal, mandi sampai beberapa kali. Karena merasa kepanasan. Panas banget dirasakan mama. Nah sampai satu hari bapak kan dagang bakso ya. Jadi mama tuh kadang ikut ke pasar nih buat belanja. Nah mama kalau ikut bapak belanja baru sampai pasar itu mama langsung ke toko ngambil minuman-minuman dingin. Itu nggak cuma 1 botol, sampai 3-4 botol itu langsung diminum. Jadi kayak ngambil minuman. Jadi kayak haus dan panas yang dirasakan mama waktu itu. Itu berlangsung kisaran 2 bulan, 3 bulan lah kejadian ini. Sampai akhirnya bapak dapat salah satu teman itu guru pengajian lah. Nah dia cerita tentang kondisi mama, istri saya seperti ini, istri saya mengalami kejadian seperti ini. Nah yaudah pak, kalau mau besok ikut pengajian deh ibunya, kita pengajian bareng-bareng di sini biar saya tahu seperti apa sih sebenarnya ibu kondisinya. Nah akhirnya datanglah mama sama bapak di salah satu hari malam Jumat waktu itu. Jadi pengajiannya malam Jumat, kumpul bareng-bareng bikin pengajian. Nah sampai di sini setelah pengajian itu berlangsung, orang pak gurunya ini, pak hajinya ini bilang, pak itu istri bapak kayaknya memang diselimutin oleh satu makhluk hitam besar. Jadi itu yang bikin istri bapak merasa kepanasan. Mau nggak pak kita coba apa ya istilahnya apa? Diruqyah. Enggak, waktu itu nggak ruqyah, cuman kita menjalani satu tirakat yang tujuannya gimana caranya penyakit atau yang dialami oleh istri bapak ini sembuh. Nah akhirnya setelah Pak Haji itu bilang itu, apa yang mesti saya perbuat pak? Coba mulai besok bapak cari orang-orang. Orang-orang tuh kayak hewan kecil, itu hidup di tanah. Kalau orang Sunda bilang undur-undur, yang bukan. Kayak laba-laba, Iya, bukan? iya bukan. Bentuk Jadi itu. kayak ada kayak gini, ada capitnya gitu. Jadi kayak namanya orang-orang kalau nyebutnya. Bapak coba cari orang-orang, besok kita coba mediasi, maksudnya mediasi gini. Penyakitnya ini kita alihin Dipindahkan ke hewan ini gitu. Akhirnya bapak carilah orang-orang itu, dan di pengajian malam Jumat selanjutnya itu bapak udah bawa orang-orang itu ditoples dan ngajiin lah bareng. Setelah pengajian ternyata orang-orangnya mati. Berarti itu salah satu ciri kalau misalnya hewan tersebut gak kuat untuk dipindahkan apa yang dialami oleh mama. Nah akhirnya bapak bilang lagi, terus apa lagi nih pak, apa yang mesti saya jalani untuk kondisi seperti ini? Ya udah pak, besok bapak coba cari udang laki. Udang laki. Jadi udang tapi laki-laki, jantan. Iya. Nah akhirnya bapak waktu itu barito masih ada waktu itu. Barito masih ada. Bapak akhirnya ngiter-ngiter di dalam barito itu sampai akhirnya dapatlah udang jantan ini. Yang masih hidup. Masih hidup. Dibawalah ke pengajian malam Jumat berikutnya. Nah akhirnya setelah pengajian seperti biasa coba didoain untuk dipindahkan. Ternyata masih nggak sanggup juga. Seperti itu. Dan akhirnya Pak itu bilang lagi, yaudah Pak, coba Bapak cari jalak putih. Burung jalak. Nah itu proses untuk pencarian hewan-hewan tersebut. Nggak tahu kenapa ketika kita mencari untuk obat susahnya ampun. Padahal sebetulnya di pasar hewan tuh banyak. Mungkin banyak, cuman ketika kita punya niatan atau apapun itu kondisinya emang lebih susah. Jadi kayak pengorbanannya harus ya, lebih. betul. Nah akhirnya
sampai bapak muter-muter ke Manggarai atau kemana itu pasar burung itu nggak dapet. Nah sampai ngitung-ngitung ternyata tanya tetangga, ada satu tetangga yang punya jalan putih. Dibilang lah kalau niatan untuk dibeli, ternyata nggak bisa, nggak dibeli. Sampai bapak mohon-mohon, tolong pak, istri saya lagi sakit, saya beli. Akhirnya dengan iba mungkin ya, akhirnya dikasihlah burung jalak putih itu tanpa dibeli dengan harga mahal, karena kondisinya waktu itu harganya memang lagi mahal burung itu. Dibawalah burung itu malam Jumat berikutnya, jadi prosesnya itu lama nih, proses penyembuhannya itu lama. Nah akhirnya malam Jumat berikutnya burung udah ditaruh di atas sangkar, kita mungkin pengajian lagi. Nah setelah pengajian itu burung kuat, namun ketika bapak udah pulang, burung itu langsung jatuh dari sangkarnya, mati. Bapak pulang ke rumah, burung itu ternyata burungnya dibawa atau ditinggal? Burungnya ditinggal, mati. Itu dikabarin tuh bapak bahwa burungnya mati. Burungnya mati, jadi nggak kuat. Akhirnya bapak sebelum malam Jumat berikutnya datang lagi lah ke bapak. Bapak di situ bilang, Pak saya udah gimana ya Pak? Apa saya mesti kayak gimana? Bapak bingung di situ. Maksudnya gue udah ngapa-ngapain aja nih, cuman kok masih belum apa ya, belum kunjung sembuh, belum kunjung yang membaik kondisi mama gitu. Karena proses mama ini berhari-hari itu, semakin lama semakin keanehannya tuh makin banyak. Kayak rambutnya mama tuh mulai rontok pelan-pelan, jadi kayak setengah botak, pitak-pitak gitu. Itu saking nahan panasnya gitu. Nah akhirnya bapak balik lagi ke tempat Pak ini bilang, Pak apa yang mesti saya perbuat? Ini kita jalan terakhir ya Pak, kita coba ke arwana emas. Jadi arwana itu ada beberapa macam, dan akhirnya bapak suruh nyari arwana emas ini. Akhirnya dibelilah arwana emas itu dengan proses yang pencarian yang diusahakan di awal tadi, yang benar-benar mesti cari kemana. Nah akhirnya arwana emas ini dibawa ke pengajian. Setelah pengajian bareng-bareng ini, ternyata alhamdulillah arwana emas ini bisa bertahan hidup. Cuman kondisi mama itu masih apa ya, bisa dikatakan belum yang normal pulih seperti biasa gitu. Nah ternyata Pak Haji itu bilang, Pak ini sebenarnya prosesnya udah bisa dipindahin ke lapangan, cuman kita harus melaksanakan satu tirakat lagi, di mana itu pembersihan akhir dari proses ini. Nah selama dibilang seperti itu, Bapak nanya sebenarnya apa sih yang dialami istri saya, kok bisa sampai seperti ini gitu, yang kepanasan, yang seperti ini gitu. Dan akhirnya Pak Adi itu bilang, jadi gini Pak, Bapak itu sebenarnya dibikin orang, disantet sama orang, dan Bapak pengen tahu siapa yang santetnya, pengen Pak gitu. Tapi kalau misalkan Bapak udah tahu, Bapak nggak boleh nih namanya coba membalas atau apa. Iya Pak, saya cuma ingin tahu aja, saya nggak mau membalas, itu biar Allah aja yang membalas. Akhirnya Pak Haji itu ambil satu mangkok putih polos diisi air, dan secara nyata Bapak ngelihat muka yang bikin mama sampai seperti itu di mangkok putih polos. Dan setelah dilihat, oh yang ini, ya udah Bapak di situ, ya udah ini ternyata. Dan setelah dikasih tahu itu, jadi Bapak mesti ngelaksanain kayak bisa dibilang ritual ya, ritual pembersihan. Cuman memang itu prosesnya ada beberapa tahap. Jadi mama tuh sakit benar-benar sampai 1 tahun untuk mengalami
proses dibikin orang ini disambut sama tetangga sendiri ini sampai akhirnya benar-benar sembuh. Jadi setelah tadi Pak Ustadz itu ngasih tahu di Mangkok Putih Polos itu, jadi mama itu mesti mandi 7 sumur di daerah Sukabumi di pantai. Jadi akhirnya teman-teman pengajian Bapak itu bersama Pak Hajinya itu pergilah mereka ke daerah Sukabumi dengan membawa mobil lah, satu rombongan lah. Nah waktu itu kondisinya gue masih kecil, jadi gue inget banget. Jadi gue dititipin sama bude gue, jadi gue nggak boleh ikut karena memang pertama perjalanan malam, kedua di sini kan gue masih kecil waktu itu. Dan sesampainya di sana di daerah pantai lah, daerah Sukabumi. Sesampainya di Sukabumi, jadi mereka tuh langsung ke satu tujuan, salah satu makam di daerah sana. Dan itu mereka nggak meminta sih, cuman kayak ziarah lah Kak. Ziarah ke sana, dan di situ setelah ziarah memang di sana ada 7 sumur. Maaf, itu di Sukabumi daerah mana, Bang? Kalau misalkan pantainya kita nggak boleh sebutin kali. Cuman memang di daerah Sukabumi kan. Gitu. Pantai. Tapi ada 7 sumur di sana. Oh ya, aku tahu. Nah, gitu. Makamnya yang naik ke atas. Betul. Ya. Nah, gue tanya juga nggak ada yang tahu masalahnya kan. Sampai sekarang. Gue nanya Bapak, dari yang tahu. Tapi kalau lu tanya ke Bapak soal naik ke atas, Iya, itu naik. Oh, betul. Iya, saya tahu. Nah, gue tanya lu berarti. Nah, setelah mereka ziarah, memang untuk naik ke tempat ziarah itu kita mesti ngelewatin lereng tebing pantai, yang dimana itu kalau siang tuh langsung jurang, katanya gitu. Nah, setelah ziarah mereka turun, ternyata di jalan selama mereka turun itu memang banyak orang yang bertapa, entah maksud tujuannya seperti apa, cuman Bapak bilang gitu. Setelah turun, akhirnya Mama dimandikan dengan 7 sumur diambil dalam satu ember. Mama dimandikan di situ sama Bapak yang memandikan. Cuman di sini ibarat kata mereka bermunajat bareng-bareng lah, semoga Mama bisa sembuh dan kembali pulih normal seperti dahulu kala. Tetap ya mintanya sama Allah. Allah, betul. Namun Kak, setelah melakukan doa bersama itu di sana, Bapak tuh jalan di pinggir pantai. Nah, ini bersama rombongan. Yang Bapak lihat seperti itu. Cuman ternyata pas jalan di belakang itu, Pak Haji tuh lihat Bapak udah di tengah laut. Tapi Bapak ngerasanya jalan masih bersama rombongan. Jadi Bapak tuh udah jalannya bukan bareng rombongan, cuma tahu-tahu udah di tengah laut. Betul. Jadi Bapak cerita ternyata di hari itu, kalau orang Jawa bilang ada weton ya, itu ada hari nas, hari dimana orang ketika weton itu nggak boleh pergi, nggak boleh bikin usaha, nggak boleh, ya intinya nggak boleh di rumah lah. Iya, di rumah lah. Tidak boleh melakukan. Nggak boleh aktivitas, betul. Nah, sampai akhirnya Bapak katanya mau diminta lah sama suruh pulang. Iya, sama orang, sama penunggu sana. Kami bilangnya suruh pulang. Iya, sana. Nah, akhirnya ditolonglah sama Pak Haji itu. Cuman jaket Bapak dilempar lah ke laut dengan pemikiran ini sebagai gantinya. Jadi Bapak pulang tuh udah nggak pakai jaket yang dia pakai sebelumnya, cuman pakai kaos doang. Nah, sesampainya di mobil, pulanglah mereka ke Jakarta kembali. Nah, sampai di Jakarta ini proses penyembuhan berarti udah kisaran hampir setengah tahun tuh Kak. 6 bulan. 6 bulan dari proses yang gue ceritain, dari hewan-hewan tadi sampai ke pantai. Nah, akhirnya sampailah mereka bikin pengajian bareng-bareng. Sampai akhirnya di sini Mama istilah kata kayak diruat lah gitu. Jadi bikin bancakan nasi tumpeng yang ada urapannya itu bareng-bareng, makan bersama. Cuman
di sini gua ngeliat sendiri dengan mata kepala gua sendiri ada satu satu kejadian yang dimana gua nggak bisa percaya. Jadi di tahapan terakhir ini mama dibaringkan kayak orang meninggal Di tengah ruangan. di tengah lingkaran kita ngaji. Mama pakai baju biasa, pakai baju muslim biasa, cuman berbaring dan mama disuruh tengkurap tuh. Tengkurap, dibalikan badannya. Nah, ini gue nangis di sini. Gue nangis kejer di sini karena apa? Gue waktu itu masih kecil, gue lihat ibu gue sendiri, mama gue sendiri tuh ditusuk-tusuk pakai keris kecil di belakang badannya. Itu, Tapi mama nggak merasa mama teriak tidur, atau mama tidur. Jadi mama tidur tapi di belakangnya ditusuk-tusuk gini. Pemikiran gue anak kecil ya, mama mau diapain sih sampai kayak gitu? sakit kan kelihatan Iya, kalau anak kecil iya, mikirnya. mikirnya kayak gitu. Gue nangis, cuman gue ditenangin sama bapak. Itu gue inget banget, gue nangis, gue takutnya mama tuh diapa-apain gitu loh. Dan sampai satu titik akhirnya bapak bilang, udah ini mama biar sembuh, kamu gak usah nangis. Jadi nanti kita mama sampai rumah tuh udah gak kayak kemarin lagi. Bapak cuma bilang gitu. Setelah ditusuk-tusuk itu sambil sholawatan bareng-bareng. Dari situ sholawatan, sebelumnya kita udah yasin dan tahlil dan dia minta akhirnya itu sholawatan. Dan menurut Pak Hajinya ini memang makhluk ini udah mulai melepaskan diri nih makhluk kita Mulai besar nggak tahan ini. ya. Iya. Karena sehari sebelum mama yang ke pantai itu mama tidur teriak-teriak nih. Karena mama bilang kita ada sosok yang namanya dia di pinggir hitam gede sesuai yang dibilang sama Pak Haji tadi. Nah, setelah mama ditusuk itu pulanglah mama ke rumah. Sampai pulang ke rumah ada satu yang membaik. Mama tuh udah mau nih tidur di kasur, udah nggak di kolong lagi nih, dan mama udah nggak mandi selama beberapa kali. Cuman mama masih pinginnya air dingin. Mama tuh nggak pernah mau minum air biasa, nggak bisa, Harus air es. harus air dingin gitu. Nah ternyata setelah dicari tahu, ternyata memang historinya tetangga ini suka sama bapak, dan tetangga ini pingin mama meninggal. Dan padahal si tetangga ini udah punya suami, udah berkeluarga. Bapak bingung kenapa gitu. Namanya bapak tuh memang sama orang tuh nggak bisa nggak ramah. Jadi tipe Ramah. laki-laki yang baik Ramah, ke jadi- semua orang. Betul. Jadi kayak misalkan, Mas nanti bisa nggak temenin ke pasar danterin gitu. Jadi anterin ke pasar. Karena bapak mikirnya tetangga Gitu, kasihan, ditolong, minta betul, tolong, betul. Jadi sampai bapak tuh sempat diminta tolong, minta anterin ke rumah saudaranya pun dianterin sama bapak gitu. Dianterin, nah pulangnya juga seperti biasa diongkosin bapak kayak, cuman ya anggapnya tetangga biasa lah gitu. Nggak mengerti sampai sejauh ini gitu. Dan akhirnya di sini pun ternyata kenapa masih mama minum air dingin, karena masih ada efek-efek dari makhluk itu gitu loh. Dan di ending terakhirnya ternyata bapak harus bikin pagar gaib di rumah gitu. Jadi bapak dibilangin sama padinya, bapak harus bikin pagar gaib nih gitu, karena untuk menanggulangi biar gak seperti itu lagi. Karena memang orang yang disuruh sama yang bikin ini itu di daerah Banten sana lah gitu, memang kuat katanya. Dan ini pun takutnya dibalas lagi nih, makanya bapak mesti bikin pagar gaib. Pagar gaibnya seperti apa Pak Haji? Saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu tentang hal seperti itu. Jadi bapak disuruh beli telur angsa busuk. telur angsa Busuk busuk. itu nanti ditanam di dalam rumah dengan membaca sholawat dan apa. Cuman nanam ini yang gua masih nggak percaya sih.
nanamnya mesti telanjang dan nggak boleh kelihatan sama keluarga. Kalau sama orang lain nggak apa-apa? Nggak boleh. Benar-benar nggak boleh kelihatan siapa. orang. Jadi benar-benar harus dia sendiri dan nggak boleh dilihat orang lain. Ya sampai akhirnya bapak ke pasar nyari telur dan Maaf, telurnya berapa biji? tiga Tiga. Itu dipasang di dalam tanah, di dalam rumah, dikeruk dulu. di terus halaman rumah. Di dalam rumah. Di dalam. Dalam rumah. Berarti ada yang dibongkar. Iya, jadi gini. Selama kita nonton TV di depan, ternyata bapak di belakang tuh udah bikin galian. Nah, galiannya ditutup dengan harapan ketika nanti mau nanam udah nggak perlu uruk-uruk lagi. Jadi bapak memang ngakalinnya seperti itu. Di malamnya, sebelum malamnya, bapak sorenya tuh udah ngerombol tanah. Harapannya biar malam nanti nggak usah terlalu lama. Sampai akhirnya bapak malam itu ngejalanin proses yang tadi. Dia tanam telur rasa busuk itu dan ditutup dengan tanah lagi dan nggak terjadi apa-apa untungnya. Karena Pak Haji ini bilang kalau misalkan sampai itu dilihat orang atau apa itu mesti diulang lagi gitu. Jadi nggak boleh sampai dilihat orang sama sekali. Diulang ganti hari gitu. Ganti hari lagi, betul. Nah sampai akhirnya ditanam seperti itu dan bapak nanya ke Pak Haji itu, Pak, setelah saya pagar gaib, apakah memang kondisi istri saya akan membaik dan normal? Insya Allah Pak, gitu. Jadi nanti tanda-tandanya ini semua sebenarnya akan berbalik ke yang bikin. Gitu. Ketika bapak udah melaksanakan semua, tapi kembali lagi Pak, bapak harus yakin lillahi ta'ala. Nah, ternyata benar apa yang diomongin Pak Haji tadi. Selang beberapa bulan, ini proses sudah hampir 1 tahun nih. Hampir 1 tahun proses ini. Jadi nggak langsung yang selesai besokannya nggak, jadi pakai jeda waktu karena kan bapak kondisi juga masih jualan. Jadi nyari waktu yang pas lah. Nah, ternyata setelah hampir 1 tahun proses ini, tetangga yang sebelah rumah itu memang tahu-tahu sakit dan rambutnya mulai rontok. Mirip Apa yang dialami mama. Dan terakhirnya kondisinya memang dia pindah karena nggak kuat, karena kalau misalnya dia masih situ dia akan mengalami seperti itu dan akhirnya dia mesti pindah rumah. Setelah itu orangnya kan pindah, kondisinya orangnya pindah dan bapak mengetahui ternyata benar katanya Pak Haji, ternyata itu orang yang dilihat di polos mahir itu waktu dibilang sama Pak Haji. Dan di situ akhirnya terakhirnya bapak cuma bilang terima kasih kepada Pak Haji-nya udah dikasih jalan lah. Ya balik lagi Pak Haji itu cuma bilang semua datang dari Allah Pak. Kita bisa bertemu seperti ini pun juga karena Allah. Mungkin bapak udah ke beberapa alternatif, mungkin belum cocoknya sama saya. Dan alhamdulillah semenjak itu kondisi mama udah mulai tumbuh kembang, udah mulai yang mandi biasa aja. Dan alhamdulillahnya setelah itu mama kondisinya kembali normal seperti yang dulu kala, dan itu selama 1 tahun paling gitu Kak cerita gue dengan kondisi nyokap yang disambar. Tapi sekarang mama masih sehat. Nah, mama 2018 sudah nggak ada karena sakit diabetes gitu. Sekarang udah tenang. Ya, udah tenang, udah alhamdulillah. Ibarat kata kondisi mama sebelum nggak ada tuh sakit banget. Ya di sini basah atau kering? Basah. Jadi yang pakai popok, pakai apa? Jadi gue di sini ya cukup. Mama udah tenang lah di sana kayak gitu sih. Tapi luar biasa ya pengalamannya guys. Maksudnya sampai yang karena laki-laki lah. Iya betul. Segitunya. Betul. Ya karena ya balik lagi Kak, laki-laki bakal memperjuangkan bagaimanapun untuk keluarganya. Gitu sih kayak Alhamdulillah. Alhamdulillah bapak baik ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah bapak sekarang masih dagang bakso. Alhamdulillah. Gitu. Baksonya di mana di Bekasi? Daerah Cipete. Cipete gitu Kak. Bisa dipromoin nggak apa-apa? Bakso apa namanya? Bakso Patambel.
bakso Pak Tompel. Oke, bisa mampir. Nanti kita kesana lagi ya guys ya, makan ya. Gitu Luar Sabina biasa, cerita ampun. gua. Apa ya, dengar ceritanya tuh kayak ya Allah ujian banget Iya. gitu buat keluarga. Iya, gitu maksudnya kan. ada loh ternyata orang-orang yang seperti itu. Ada loh orang-orang yang ternyata Udah enggak? dengar ada yang bersingat. Iya. Nah, Oke, kita lanjut diabaikan aja. nah akhirnya gue mikir ya udahlah balik lagi kemana pun gue main ini. Iya, kan? Suasananya langsung beda gitu loh guys. Jadi dimanapun kita berada ya kita balik lagi kembalinya ke Allah, Kak. Walaupun beberapa usaha yang dijalani mungkin itu salah satu tirakat yang dialami Bapak untuk Mama sembuh, namun memang itu semua ya balik lagi Mama akhirnya sembuh, alhamdulillah berkat ya Allah balik lagi gitu. Bang, aku mau tanya sedikit sih. Tadi kan lebih banyak cerita tentang Bapak nih, Prosesnya, gitu, ya. prosesnya seperti apa gitu. Nah, mau tahu sedikit mungkin tentang almarhum ibu waktu pas beliau merasakan sakit itu sempat cerita nggak? Dan mungkin abang kan nemenin beliau Mama, iya, gitu, betul. kondisinya seperti apa? Ya. Itu kondisi psikisnya ketika sakit itu gimana? Jadi gini, waktu sebenarnya kalau misalnya secara 6 bulan awal ya, itu sebenarnya Mama apa ya masih semangat lah buat sembuh. Cuman setelah pengobatan beberapa dijalanin itu 6 bulan ke depannya sampai 1 tahun, sempat Mama ya kadang bilang aku tuh sakit apa sih? Gitu. Ya Allah kok sampai segininya sih aku dikasih sakit gitu loh. Jadi Mama tuh sempat nyalahin dirinya sih, ini kenapa gitu loh. Dan Mama tuh selalu nangis, maksudnya kadang kalau mungkin lagi pikirannya tenang ya, kok bisa sih gue berantem sama suami gue cuman hal-hal kayak misalkan air atau apa yang sepele, padahal itu nggak hal-hal yang nggak perlu dimasalahin gitu. Dan kadang Mama tuh nangisnya gini, perjuangan bapak gitu, ini buat gua gitu loh, semua dilakuin buat gua, dan ini suami gua yang udah baik banget sama gua. Dan itu Mama kadang kalau lagi tenang malam itu nangisnya sampai sesegukan gitu. Ya gue sebagai anak waktu itu benar-benar ya udah Mak semangat, namanya anak kecil ya, udah Mak semangat, udah besok jalan-jalan sembuh gitu doang udah. Karena gue nggak ngalamin apa yang Mama rasain tuh, gue nggak bisa ngerasain secara penuh karena mungkin karena masih kecil ya. Jadi lu belum punya rasa empati Iya, sebesar itu gitu, dan betul, belum bisa betul. menenangkan dengan kata-kata. Betul. Nah setelah gue beranjak dewasa SMA baru gue cari tahu tentang cerita ini yang sebenarnya seperti apa. Dan ini pun alasan yang bikin itu seperti itu ternyata itu baru gue tahu setelah dewasa gitu. Oh kayak gini katanya, ini loh hidup gitu. Biasa ya guys, ini banyak banget hikmah yang bisa kita ambil ya guys ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi pada orang-orang di sekitar kita gitu. Intinya apa ya, itu syirik sih sebetulnya kan, gitu betul, loh, syirik gitu, ada orang yang syirik sama kita gitu. Dan memang ya namanya manusia, rumput tetangga memang lebih hijau guys. Tapi kan kalian nggak tahu sebetulnya dalamnya seperti apa. Betul. Jadi syukuri aja yang udah dipunya lah gitu. Mudah-mudahan apa ya Mas ya, jangan sampai ada yang begitu-gitu udah. Benar-benar. Dan aku kadang kayak, mohon maaf bukan jadi mengecilkan oknum yang berbuat seperti itu ya, tapi kayak mau ngapain sih gitu, buat apa kayak gitu, buat apa gitu kan, karena nanti dampak jeleknya juga ke kalian juga yang buat. Ya baik lagi Kak, hikmahnya kita hidup dunia itu cuma sementara Kak. Kita ngapain sih ibaratnya ngelakuin ini tuh kok balik lagi kita ke kematian lagi nih. Ujung-ujungnya semuanya bakal balik ke rumah. Betul. Ini pengalaman hidup yang luar biasa banget sih. Sebetulnya kuncinya menurut aku adalah di keluarga. Betul. Ketika menghadapi orang yang sakit, mungkin batin kita nggak bisa ngerasain sakitnya seperti apa, tapi support kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, merawat orang yang sakit tuh harus
bener-bener luar biasa karena dari tenaga, dari perasaan juga semuanya terkuras gitu. Jadi memang harus sabar. Semoga buat teman-teman yang memang punya cerita mirip gitu sama kayak Abang, dapat apa ya, kesabaran dan keikhlasan. Semoga cepat sembuh orang-orang di sana yang lagi sakit. Pesannya sebelum closing, ada nggak pesan tadi Abang? Mungkin ada pesan buat netizen di luar sana, Bang? Buat temen-temen di rumah, paling hikmah atau pesan yang bisa gue tarik dari cerita gue sendiri ini, kita mau bagaimanapun kita hidup ya kita nikmatin aja lah. Kita terima apa adanya yang udah dikasih sama Allah, apa yang udah dikasih sama Allah seperti apa, kita udah terima aja itu. Nggak usah neko-neko yang pengen berlebihan atau apa, karena nantinya capek. Pertama itu, terus kedua ya balik lagi, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena hal-hal seperti itu pasti ada perhitungannya nanti di belakang, kayak yang dialami tadi gue sendiri. Nah paling gitu sih teman-teman di rumah. Makasih pesannya ya Bang, Siap. makasih banget udah mau bercerita Siap. di podcastnya Nyanyi Sabrina. Jangan kapok buat main-main lagi. Oke guys, makasih yang udah nonton. Jangan lupa harus di subscribe ya, channelnya Nyanyi Sabrina dan juga channel ngobrol.com. Makasih udah nonton video hari ini. Subscribe, like, comment, and share ke seluruh teman kalian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.